Diperkirakan lebih dari 300 hektar lahan gambut dengan kedalaman 15-30 meter di Desa Gambut Jaya, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muara Jambi, hingga kini masih terbakar. Tim Satgas Karhutla sudah 6 hari sejak minggu lalu terus berupaya untuk bisa memadamkan api yang membakar lahan gambut. Hingga saat ini upaya pemadaman dilakukan dengan Satgas Karhutla dari darat. Lahan yang terbakar ini dekat dari pemukiman penduduk, hanya berjarak lebih kurang 1 km. Kencangnya angin ditambah panas yang cukup tinggi membuat api sulit dipadamkan. Jauhnya sumber air yang dijangkau petugas di lapangan juga menjadi kendala proses pemadaman titik api yang terbakar. Selain sumber air, bahan bakar juga menjadi kendala. Peralatan mesin pemadam kebakaran dengan kapasitas besar ditemukan tak difungsikan lantaran kehabisan bahan bakar minyak. Dari pantauan di lokasi, pemadaman jalur darat begitu berat ketika api membakar semak belukar. Api begitu cepat merambat saat tiupan angin kencang. Anggota DPRD Kabupaten Muara Jambi yang turut melakukan pemadaman, Robi Ramadan menyebut kondisi cuaca yang panas membuat pemadaman api menggunakan mesin pompa dan selang panjang masih belum maksimal. Selain pemadaman lewat jalur darat, menurut Robi, pemadaman jalur udara lewat helikopter waterbombing sangat dibutuhkan agar api yang membakar lahan gambut ini tidak semakin meluas. Beginilah keadaannya kebakaran hutan yang terjadi di Desa Gambut Jaya ini. Beberapa hal banyak memang kendala, termasuk tadi kita lihat juga bersama-sama di sana mesin sudah tidak ada, kemudian bensin juga tidak ada, kemudian tenaga pemadam juga kita masih kekurangan. Jadi banyak kendala dalam hal pemadaman ini gitu loh. Nah sekarang api semakin menyebar, ditambah lagi kondisi angin juga yang semakin besar. Jadi kalau kita tidak segera menindak kobaran api ini semakin meluas. Jadi dampak terhadap masyarakat juga nanti semakin banyak gitu loh ya. Ini api semakin besar karena angin semakin besar juga, jadi kendala api ini semakin banyak gitu loh. Jadi titik-titik api ini kemana-mana sudah gitu loh. Iya. Ya, beberapa harapan kita ya ini. Pertama, alat-alat untuk proses pemadaman harus lebih banyak. Kemudian ya itu tadi, waterbombing harus segera diturunkan. Ya. Semoga pihak terkait segera cepat merespon kejadian kebakaran hutan ini. Sekarang posisinya udah ngerembet ke Desa Air Merah. Nah, jadi sekarang sudah 2 desa yang terdampak dari kebakaran hutan di Desa Gambut Jaya ini. Masih gambut juga Pak Dewan? Yang sekarang posisi gambut ini sekarang. Nah, sekarang yang di Desa Air Merah sekarang ada kebakaran juga. Lahan gambut? Lahan gambut juga. Oke, Pak Dewan. Sampai saat ini, tim Satgas Karhutla, Gabungan TNI Polri, BPBD, Manggala-Agni, dan Masyarakat Peduli Api atau MPA masih terus melakukan upaya pemadaman dan pendinginan di lokasi area lahan yang terbakar. Belakangan diketahui asal-muasal lahan yang terbakar tersebut berasal dari lahan berinisial E, pengusaha asal Medan. Lahan milik E sedang dilakukan staking. Luas lahan milik E mencapai 200 hektar, namun baru 20 hektar yang di-staking dan kini terbakar. Akibat kejadian itu, api merambat begitu cepat ke lahan milik masyarakat. Hal ini juga dibenarkan oleh warga Desa Gambut Jaya, Salim. Ini api dari sini titiknya awalnya, Pak? Dari sebelah bawah, dari camp tuh. Kenapa api bisa nyebrang tuh, Pak? Ini kan ada kanal nih. Tanah gambut. Oh. Gambut kan bakaran bara tuh kan terbang. Ini nggak dipadamkan yang ini, Pak ya? Ya alatnya sudah lari kok, yang punya bawa alat ke sini. Jadi habis staking langsung terbakar nih, Pak? Iya. Berapa hektar yang punya? 270-an. 207 hektar, punya 1 orang gitu. Iya, 1 orang. Baru api muncul dari sini langsung merambah ke masyarakat. Ya, Musim kemarau membuat air di sekitar kanal lahan yang terbakar mengering, sehingga membuat petugas pemadam terpaksa menggunakan mesin pompa ukuran kecil untuk melakukan pendinginan lahan gambut yang terbakar. Hingga saat ini petugas Satgas Karhutla dibantu masyarakat masih terus berjibaku melakukan pemadaman api di lahan gambut yang memiliki kedalaman hingga 30 meter tersebut. Demikian dari Jambi, Aldi Saputra melaporkan.